Bayangkan sebuah malam di bulan Oktober tahun 2018. Langit Indramayu diselimuti awan tebal, hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di sepanjang jalur Pantura. Udara lembab menusuk hingga ke tulang, membuat siapapun yang sedang menempuh perjalanan panjang merasa semakin letih. Lampu jalanan berdiri berderet, namun sebagian padam, sebagian lain berkedip lemah, menciptakan suasana seakan-akan ada bayangan yang mengintai di balik kabut. Jalur Pantura malam itu tidak seramai biasanya. Hanya sesekali truk kontainer melintas, meninggalkan cipratan air yang memantul seperti kaca retak di aspal hitam. Sesekali pula terdengar suara klakson panjang yang seolah menggema tanpa ujung. Dari kejauhan, di antara deretan warung kecil dan bengkel tua, tampak cahaya neon kuning merah yang berkedip papan nama sebuah rumah makan sederhana, Rasa Jaya. Bagi para sopir dan musafir yang lelah, papan itu seperti mercusuar kecil di tengah kegelapan. Tulisan Rasa Jaya dengan huruf LED besar terus menyala, meski cat dinding bangunan sudah mulai pudar dimakan waktu. Dari arah jalan, aroma masakan terbawa angin wangi daging panggang berpadu dengan rempah jahe, serai, dan kecap manis. Ada juga bau khas dari kuah tonikum, yang katanya bisa menghangatkan tubuh dan membuat orang segar kembali setelah perjalanan jauh. Sekilas, rumah makan itu terlihat begitu bersahabat. Meja-meja kayu dengan cat mengelupas tertata rapi, kursi panjang diletakkan di sudut, dan lampu gantung kuning menciptakan suasana hangat. Dari dalam terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, tawa sopir truk yang saling bercanda, serta bunyi arang panggangan yang memercik setiap kali daging dibalik. Semua itu memberi kesan bahwa Rasa Jaya hanyalah tempat singgah sederhana, pelipur lelah di jalur panjang Pantura. Namun, di balik kehangatan itu, tersembunyi sesuatu yang jauh berbeda. Pasangan suami istri pemilik rumah makan, Hendra Saputra dan Ratna Dewi, selalu menyambut tamu dengan keramahan yang membuat orang merasa seakan sudah lama mengenal mereka. Hendra, lelaki tinggi dengan bahu kekar, biasanya berdiri di dekat tungku panggangan. Tangannya cekatan membalik sate, namun matanya sering menatap tajam ke arah pelanggan baru. Senyumnya tipis, tapi tatapannya seakan bisa menembus siapa saja yang berani terlalu lama melihat. Di sisi lain, Ratna Dewi, perempuan paruh baya dengan wajah lembut dan suara hangat, selalu menyapa setiap tamu dengan senyum penuh keibuan. Silakan mampir nak, coba sup tonikum khas kami, dijamin segar kembali, begitu ucapannya sambil menaruh tangan di dada seakan tulus. Banyak pengunjung yang percaya pada kata-kata itu, merasa seolah ditawari ramuan mujarab oleh seorang ibu yang peduli. Suasana di dalam memang kontras dengan jalanan luar yang gelap dan sepi. Para sopir sering tertawa lepas, menyeruput sup panas yang mengepulkan uap wangi, sementara tubuh mereka yang lelah perlahan terasa ringan. Tapi justru disitulah bahayanya, karena seringkali yang paling menakutkan bukanlah apa yang tampak di depan mata, melainkan yang tersembunyi di balik senyum hangat dan aroma makanan menggoda. Di belakang rumah makan itu, berdiri kebun rambutan tua. Pohon-pohonnya besar dan rimbun, batangnya berlumut, akarnya menembus dalam tanah. Saat hujan turun, dedaunannya begitu lebat hingga sinar lampu jalan tidak mampu menembusinya. Dari luar, kebun itu hanya tampak seperti pemandangan biasa, pelengkap sebuah rumah makan pinggir jalan. Namun bagi sebagian warga sekitar, kebun itu menyimpan cerita lama. Ada yang berbisik bahwa tanah di sana pernah dipakai untuk upacara gaib. Ada pula yang berkata bahwa kebun itu adalah tirai alami, menyembunyikan sesuatu yang tak boleh dilihat oleh mata manusia biasa. Malam itu, angin berhembus membawa aroma aneh, bercampur dengan bau tanah basah. Di dalam rumah makan, tawa para sopir truk bercampur dengan bunyi hujan yang menetes di atap seng. Hendra dan Ratna tampak sibuk melayani tamu. Semuanya berjalan seperti biasa, terlalu biasa, hingga tak ada seorang pun yang curiga bahwa di balik lantai dapur tersembunyi sebuah pintu kayu kecil yang jarang tersentuh. Pintu itu tidak pernah diperlihatkan kepada pelanggan, bahkan karyawan baru pun sering dilarang mendekatinya. Malam semakin larut, kabut makin tebal, dan jalanan Pantura kian sunyi. Dari kejauhan, papan neon Rasa Jaya masih berkedip, seakan menjadi undangan terakhir bagi siapapun yang lapar atau kelelahan. Tak ada yang tahu. Bagi sebagian orang, singgah di rumah makan itu berarti perjalanan tanpa kembali. Nama Hendra Saputra sudah cukup dikenal di kalangan sopir truk yang sering melintasi jalur Pantura. Bagi sebagian orang, ia hanyalah pemilik rumah makan biasa keras, disiplin, tapi pekerja keras. Namun,
Bagi mereka yang lebih jeli memperhatikan, ada sesuatu yang ganjil dalam sikapnya. Hendra jarang berbicara panjang lebar, senyumnya tipis, dan matanya selalu mengamati pelanggan seolah sedang menilai sesuatu. Berbeda dengan istrinya, Ratna Dewi. Perempuan itu tampak seperti kebalikan dari Hendra. Suaranya lembut, caranya menyapa penuh keibuan, membuat banyak sopir merasa nyaman. Ia selalu menambahkan kata-kata manis setiap kali menawarkan sup tonikum khas rasa Jaya. Sup ini bukan sembarang sup, nak. Direbus berjam-jam dengan rempah keluarga. Insya Allah badan segar, umur panjang. Begitu katanya, sambil menyodorkan mangkuk panas dengan senyum hangat. Sopir-sopir tua sering berkata, kalau mampir di Rasa Jaya, rasanya seperti pulang ke rumah. Ada yang percaya, ada juga yang hanya mengangguk karena memang lapar dan lelah. Namun, tidak semua orang merasa hal itu wajar. Malam itu, seorang sopir bernama Slamet Riyadi memarkir truknya di samping jalan, tepat di depan Rasa Jaya. Dari Semarang, ia sudah menempuh perjalanan panjang menuju Bekasi. Bahunya pegal, matanya berat, dan tubuhnya butuh istirahat. Begitu melihat papan neon kuning berkedip, ia merasa seolah mendapat panggilan. Silakan masuk, Pak. Sendirian saja. Coba sup tonikum biar nggak masuk angin. Sapa Ratna dengan ramah. Slamet hanya mengangguk, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Dari tempatnya, ia bisa melihat jalanan gelap dan basah oleh sisa hujan. Tak lama kemudian, semangkuk sup tonikum panas diletakkan di depannya. Uapnya mengepul, membawa aroma jahe, serai, dan rempah jamu. Slamet menyeruput pelan. Kuahnya gurih, hangat, dengan sedikit rasa pahit yang anehnya menyenangkan. Ia mengangguk kecil, mengacungkan jempol. Enak sekali, Bu. Ratna tersenyum puas. Alhamdulillah, kalau cocok di lidah, habis ini pasti segar kembali, Pak. Namun, di tengah kehangatan itu, Slamet mendengar sesuatu yang mengusik telinganya. Dari arah dapur, samar-samar terdengar bunyi logam bergesekan, lalu dentuman pelan seperti benda berat dijatuhkan. Suara itu hanya terdengar sebentar sebelum hilang ditelan riuh obrolan pelanggan lain. Slamet menoleh ke arah dapur, tapi pintunya tertutup rapat. Ia berusaha tidak peduli, kembali menyeruput supnya. Tapi perasaan tidak enak sudah terlanjur muncul. Entah kenapa, matanya terasa berat. Ia menguap lebar, menaruh sendok lalu menyandarkan kepala sebentar. Mungkin karena capek, gumamnya dalam hati. Tapi rasa kantuk yang datang tiba-tiba itu terlalu kuat, berbeda dengan biasanya. Sebelum sempat menutup mata sepenuhnya, Slamet melihat sesuatu di luar jendela yang berembun. Bayangan samar bergerak di kebun rambutan belakang rumah makan. Sekilas ia melihat sosok seseorang sedang menyeret sesuatu, besar dan berat, menuju arah gelap di balik pepohonan. Ia mengerjap, mencoba fokus, namun pandangannya kabur. Saat ia ingin bangkit, tubuhnya justru terasa lemas. Beberapa menit kemudian, ia benar-benar tertidur di kursi. Sementara di sekitarnya suasana tetap ramai seakan tidak ada yang aneh. Hendra berdiri di dekat panggangan, menatap ke arah Slamet dengan mata dingin, sebelum kembali membalik sate, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Slamet terbangun beberapa jam kemudian, rumah makan sudah sepi, hanya tinggal beberapa kursi kosong, dan suara angin malam yang berdesir dari jendela. Ratna menghampirinya sambil tersenyum. Tertidur ya, Pak? Capek sekali sepertinya. Tapi tenang, sekarang pasti badan lebih enak, katanya. Slamet berusaha tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa was-was yang sulit dijelaskan. Ia membayar makanannya, lalu berjalan keluar. Saat melewati halaman belakang, hidungnya mencium bau aneh seperti campuran tanah basah dengan sesuatu yang menyengat, bukan sekadar sampah dapur. Ia menoleh sebentar ke arah kebun rambutan, lalu segera melanjutkan langkah. Dalam hatinya, ada bisikan kecil. Ada yang tidak beres di rumah makan ini. Namun, malam itu Slamet memilih diam. Ia hanya menghidupkan mesin truknya, lalu melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang terus diganggu bayangan samar di balik kebun rambutan. Ia tidak tahu, kelak rasa curiganya itu akan menjadi kunci bagi terbongkarnya rahasia kelam Rasa Jaya. Malam semakin larut, hujan tipis masih turun, membasahi jalur pantura di Indramayu. Udara dingin menusuk, kabut tebal mulai turun dari arah sawah yang luas. Di jalan basah itu, 4 motor melaju pelan, lampu sorotnya berpendar samar menembus kabut. Mereka adalah Intan Maharani, Fajar Prabowo, Dewi Ayuningrum,
dan Joko Santoso, 4 sahabat yang baru saja pulang dari Jakarta menuju Cirebon setelah menghadiri acara kampus. Jaket hujan mereka basah, rambut meneteskan air, wajah lelah tapi tetap dihiasi tawa muda. "Perutku sudah nggak tahan lagi," ujar Fajar sambil tertawa kecil. "Dari tadi cuma minum kopi, lapar banget rasanya." Dewi ikut menimpali, sambil menunjuk ke depan. Lihat tuh, ada rumah makan, lampunya kedip-kedip, aromanya sampai ke sini." Mereka pun menoleh hampir bersamaan. Dari kejauhan, neon kuning bertuliskan, "Rasa Jaya" tampak menyala di tengah gelapnya malam. Asap tipis terlihat mengepul dari dapur, membawa wangi sate terbakar dan rempah-rempah yang menggoda. "Ya sudah, mampir sebentar," kata Intan. "Daripada pingsan di jalan gara-gara kelaparan." Keempatnya tertawa, lalu menepi. Motor mereka diparkir di samping bangunan. Dari pintu depan, Ratna Dewi sudah berdiri dengan senyum ramah. "Malam, Nah. Wah, masih muda semua ya. Habis perjalanan jauh? Masuk, duduk dulu. Malam ini ada sup tonikum spesial, gratis untuk tamu beruntung." Keempat anak muda itu saling pandang, tertawa kecil. "Gratis? Wah, rezeki anak baik," kata Joko sambil melepas helm. Tak lama kemudian, 4 mangkuk sup panas diletakkan di meja kayu mereka. Uap mengepul, aroma gurih bercampur jamu memenuhi udara. Warna kuahnya kekuningan, kental, dengan potongan kecil rempah yang masih mengapung. "Ini sup direbus berjam-jam dengan tulang sapi dan ramuan keluarga. Katanya bisa bikin badan kuat dan gak gampang sakit," jelas Ratna sambil tersenyum. Matanya berkilat samar. Mereka mulai menyeruput dengan antusias. Intan menutup mata, merasakan hangatnya kuah menyebar ke seluruh tubuh. "Enak banget, gurih, unik, bikin penasaran." Fajar mengangguk pelan. "Iya, ada rasa pahit sedikit, tapi malah bikin nagih." Dewi tertawa kecil, pipinya memerah karena panas. "Kalau di kampung, sup kayak gini pasti laris manis." Joko, yang baru saja lulus dari Fakultas Kedokteran, agak mengernyit. Ia mencicipi perlahan, lalu berkata pelan, memang enak, tapi ada sesuatu yang gak biasa. Rasanya aneh, seolah ada bahan lain selain rempah." "Udah, jangan so analisis. Nikmatin aja," sahut Fajar cepat-cepat, membuat mereka semua tertawa lagi. Namun, setelah beberapa belas menit, suasana berubah. Intan mulai menguap. "Aneh, biasanya aku kuat begadang. Kok sekarang rasanya ngantuk banget?" Fajar mengusap matanya. "Aku juga. Padahal tadi di jalan masih segar." Dewi berusaha menegakkan tubuhnya, tapi suaranya melemah. "Mungkin kecapekan perjalanan." Joko menahan diri, mencoba tetap sadar. Tapi kepalanya berputar, pandangan kabur. Dalam kabur itu, ia sempat melihat wajah Ratna yang berdiri di dekat meja mereka. Senyum tetap menghiasi bibirnya, tapi sorot matanya berbeda dingin, datar, seolah kosong. Dari balik dapur, Hendra muncul, langkahnya tenang, matanya lurus menatap ke arah mereka. Detik berikutnya, gelap menyelimuti kesadaran 4 anak muda itu. Keesokan harinya, meja tempat mereka duduk sudah bersih, seolah tak pernah dipakai. 2 motor yang diparkir di samping rumah makan juga lenyap tanpa jejak. Rasa Jaya tetap buka seperti biasa. Pengunjung datang silih berganti, menikmati sate dan sup tonikum, tanpa tahu bahwa 4 sahabat itu tidak pernah keluar lagi dari tempat itu. Di Jakarta, keluarga Intan cemas karena ponselnya tidak bisa dihubungi. Di rumah Fajar, ayahnya mondar-mandir menunggu di ruang tamu. Di Bekasi, adik kecil Dewi menangis karena kakaknya tidak pulang. Dan di rumah Joko, seorang ayah pensiunan guru, menatap jam dinding berulang kali, menunggu anaknya yang biasanya disiplin. Hari pertama mereka dianggap menginap, hari kedua mulai panik, hari ketiga laporan resmi dibuat ke polisi. Namun jawaban yang datang hanya menenangkan sementara. Mungkin mereka jalan-jalan dulu, tunggu beberapa hari. Tapi waktu terus berjalan, dan kenyataan pahit mulai terasa. 4 sahabat itu telah hilang bukan karena tersesat, bukan karena kabur, melainkan karena mereka singgah di tempat yang salah, di malam yang basah, di sebuah rumah makan bernama Rasa Jaya. Hari-hari setelah hilangnya Intan, Fajar, Dewi dan Joko dipenuhi keresahan. Di rumah kecil di Jakarta Timur, Ibu Intan duduk di teras sambil menatap ponselnya berulang kali. Biasanya, Intan selalu memberi kabar,
meski hanya pesan singkat. Bu, aku sudah sampai. Tapi malam itu, ponselnya mati. Hari berikutnya pun sama. Biasanya anakku tidak pernah seperti ini. Bisiknya pelan dengan mata berkaca. Di Bekasi, ayah Fajar mondar-mandir di ruang tamu. Anaknya berjanji akan pulang lebih awal untuk membantu di bengkel keluarga. Namun, hingga pagi menjelang, pintu tetap sepi. Anak ini nggak pernah begini, ucapnya lirih, mencoba menyembunyikan keresahan dari istrinya. Sementara itu, adik kecil Dewi menunggu di teras rumahnya. Ia menggenggam payung kecil, menatap jalan depan rumah. Kakak belum pulang, Bu, katanya pelan. Ibunya hanya bisa memeluknya, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri penuh ketakutan. Di rumah keluarga Joko, seorang ayah pensiunan guru menatap jam dinding berkali-kali. Putranya dikenal disiplin, bahkan sering menegur orang lain jika terlambat. Tapi malam itu ia tak pulang, tak ada kabar, seolah hilang di telan bumi. Hari pertama keluarga masih berharap. Hari kedua, kecemasan semakin besar. Hari ketiga, laporan resmi dibuat ke kantor polisi. Seorang petugas mencoba menenangkan. Mungkin mereka sedang liburan sebentar, Bu. Tunggu saja beberapa hari. Jawaban itu terdengar seperti penghiburan kosong. Minggu pertama, wajah keempat sahabat itu terpampang di poster-poster yang ditempel di tiang listrik, pintu toko, hingga tersebar di media sosial. Teman-teman kuliah ikut menyebarkan, berharap ada yang melihat. Tapi jawaban selalu sama, sunyi. Di kampung halaman, para tetangga mulai membicarakan. Ada yang berbisik tentang begal, ada pula yang menduga penculikan. Di pos ronda, bapak-bapak ngobrol lirih. Kalau begal, pasti ada jejaknya. Ini kayak hilang begitu saja, kata seorang pria tua. Bisik-bisik itu semakin sering terdengar. Seorang warga bahkan berani berkata, "Aku dengar ada warung makan aneh di jalur Pantura. Pernah ada sopir cerita soal bau tidak enak dari kebunnya." Yang dimaksud tentu saja adalah Rasa Jaya. Beberapa warga sekitar juga mulai resah. Pak Wiryo, seorang kakek penjaga kebun, mengaku sering mencium bau menyengat dari arah kebun rambutan belakang rumah makan itu, terutama saat hujan deras. Awalnya saya kira pupuk, katanya pada tetangganya. Tapi makin lama, baunya bikin sesak. Seperti ada sesuatu yang busuk. Ada pula yang mengaku pernah melihat bayangan orang di belakang rumah makan pada jam-jam sepi. Tapi karena semua orang sibuk dengan pekerjaan pabrik dan urusan sehari-hari, cerita itu dianggap angin lalu. Meski begitu, rasa tidak nyaman semakin tumbuh. Rasa Jaya memang memberi pekerjaan bagi beberapa warga, sesekali menyumbang untuk acara kampung, bahkan pernah dijadikan tempat singgah oleh pejabat lokal. Hal itu membuat orang ragu untuk bersuara lantang. Siapa yang berani menuduh rumah makan yang justru dianggap berjasa bagi kampung? Namun, keluarga korban tidak bisa tinggal diam. Mereka mendatangi kantor polisi berulang kali, membawa foto, bukti pesan terakhir, bahkan menunjukkan jejak ponsel yang berhenti di sekitar Indramayu. Jawaban aparat tetap sama. Kami sedang menyelidiki. Hari berganti, minggu berjalan. Ibu Intan hampir setiap malam duduk di musola kecil dekat rumah, berdoa dalam tangis tanpa suara. Ayah Joko menulis laporan tambahan, meyakinkan polisi bahwa ini bukan sekadar kasus anak muda kabur. Keluarga Fajar dan Dewi sering berkumpul, saling bertukar kabar, mencoba merangkai potongan yang tidak masuk akal. Minggu kedua, mereka mulai sadar ada pola. Keempat anak hilang bersamaan, ponsel mereka mati di waktu hampir sama, dan kendaraan mereka ikut lenyap. Kalau cuma satu orang mungkin bisa dikira kabur, tapi ini 4 orang sekaligus. Itu bukan kebetulan, kata ayah Fajar dengan wajah tegang. Kabar itu cepat menyebar. Masyarakat mulai was-was. Di pos truk, sopir saling memperingatkan. Hati-hati lewat Indramayu malam hari. Banyak yang gak kembali. Meski belum ada bukti kuat, semua bisik-bisik, semua gosip, semua rasa curiga akhirnya mengarah ke satu nama. Rasa Jaya. Rumah makan sederhana, dengan neon kuning berkedip, yang terlihat ramah dari luar, tapi menyimpan sesuatu yang tak seorang pun berani bayangkan. Belum selesai luka, karena hilangnya Intan, Fajar, Dewi, dan Joko, kabar baru kembali mengguncang masyarakat. Kali ini bukan anak kuliahan, melainkan sepasang tunangan muda, Murni Handayani dan Bima Putra. Mereka dikenal sebagai pasangan rajin, sederhana, dan penuh semangat. Murni,
gadis 22 tahun, bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan swasta. Bima, lelaki 26 tahun, adalah karyawan di dealer mobil. Beberapa minggu sebelumnya, keduanya baru saja menggelar acara lamaran kecil di rumah keluarga Murni. Foto-foto senyum bahagia mereka tersebar di media sosial, disertai ucapan selamat dari teman dan kerabat. Semua orang percaya jalan mereka menuju pelaminan akan lancar. Namun, takdir berkata lain. Malam itu, Murni dan Bima sedang dalam perjalanan menuju Indramayu untuk menemui keluarga besar. Mobil Toyota Vios putih yang mereka kendarai melaju pelan menembus gerimis. Dari dalam mobil, Murni sempat mengirim pesan terakhir kepada sahabatnya. Sudah sampai Karawang, sebentar lagi istirahat. Setelah itu, ponselnya tidak pernah aktif lagi. Keesokan paginya, keluarga menunggu dengan cemas. Murni tidak muncul di rumah keluarga Indramayu dan Bima pun tak bisa dihubungi. Mereka menunggu hingga malam, berharap keduanya hanya singgah sebentar. Namun waktu terus berjalan tanpa kabar. Hari berikutnya, laporan dibuat ke polisi. Mereka bukan tipe yang kabur, Pak. Mereka punya rencana nikah, kata ayah Bima dengan nada tegas, memperlihatkan foto lamaran. Polisi hanya menjawab singkat, kami sedang menyelidiki. Belum reda keresahan itu, kabar lain menyusul. Seorang sopir truk bernama Teguh Santosa, 30 tahun, juga hilang. Teguh adalah sosok sederhana, pekerja keras, dan ayah dari 2 anak kecil. Malam terakhir, ia menelepon istrinya. Singgah sebentar makan. Habis itu lanjut jalan, katanya. Setelah itu, teleponnya tidak pernah aktif lagi. Dalam waktu singkat, jumlah korban sudah 7 orang. 4 sahabat muda, 2 tunangan, dan 1 sopir truk. 3 kendaraan ikut lenyap. 2 motor, 1 mobil, dan 1 truk. Masyarakat mulai ketakutan. Jalur Pantura yang selama ini dikenal sebagai nadi perdagangan justru dijuluki jalur bayangan. Sopir-sopir memperingatkan lewat radio komunikasi. Hati-hati lewat Indramayu malam hari. Banyak yang nggak kembali. Ketakutan menjalar cepat. Seorang ibu melarang anaknya bekerja lembur malam. Kalau pulang, jangan sendirian. Tunggu temanmu, katanya. Di pangkalan truk, beberapa sopir memilih berangkat bersama dalam konvoi kecil. Lebih jauh sedikit tidak masalah, asal tidak sendirian di jalan panjang yang kian menyeramkan. Di kantor polisi, laporan semakin menumpuk. Wajah-wajah panik memenuhi ruang tunggu. Istri Teguh datang dengan mata sembab, menggenggam foto suaminya erat-erat. Pak, tolong carikan Teguh. Dia tidak pernah buat masalah. Dia pasti kenapa-kenapa, katanya dengan suara bergetar. Media lokal mulai menyorot kasus ini. Judul-judul berita muncul di koran pagi. Misteri hilangnya 7 orang di jalur Pantura. Di televisi lokal, seorang presenter membacakan berita dengan nada serius. Dalam 1 bulan terakhir, 7 orang menghilang tanpa jejak. Polisi diminta segera mengungkap. Di media sosial, tagar nama korban mulai beredar. Masyarakat ikut prihatin, merasa ngeri sekaligus bingung. Bagaimana mungkin 7 orang bisa menghilang begitu saja di jalur ramai Pantura? Di tengah kepanikan itu, bisik-bisik warga semakin menguat. Semua cerita, semua gosip, semua rasa curiga kembali mengarah ke rumah makan yang neon kuningnya selalu berkedip di malam hari. Rasa Jaya. Ada sopir yang bersumpah pernah mencium bau aneh dari arah kebun rambutan belakang rumah makan itu. Ada pula yang mengaku melihat Ratna Dewi menyeret kantong plastik besar di tengah malam. Namun, tak seorang pun berani bersuara lantang. Karena bagaimana mungkin menuduh rumah makan yang selalu ramai, bahkan sering dikunjungi pejabat lokal. Meski begitu, satu hal mulai jelas. Hilangnya orang-orang itu bukan kebetulan. Ada pola, ada tempat, dan ada rahasia yang selama ini tersembunyi di balik papan neon kuning yang tampak bersahabat itu. Dan tak lama lagi, ada seseorang yang akan mencoba membongkar semuanya. Kasus hilangnya 7 orang di jalur Pantura akhirnya tidak bisa lagi diabaikan. Tekanan dari keluarga korban, media, hingga masyarakat membuat kepolisian Jawa Barat harus bergerak. Laporan sudah menumpuk. Dan bisik-bisik soal rumah makan misterius mulai menyebar semakin luas. Di tengah suasana itu, seorang penyidik muda bernama Bayu Prasetyo ditunjuk untuk memimpin tim kecil. Usianya baru 32 tahun, namun reputasinya cukup dikenal di jajaran kepolisian. Bayu pernah berhasil mengungkap kasus penculikan anak di Bekasi.
Meski saat itu ia harus berhadapan dengan orang-orang berpengaruh. Bagi Bayu, keadilan adalah hal mutlak. Ia percaya, tidak ada yang boleh kebal dari hukum, meski itu berarti harus melawan arus. Di ruang kerjanya yang sederhana, Bayu duduk menatap papan tulis penuh coretan. Foto-foto para korban ditempel dengan pin kecil. Senyum ceria Intan. Tatapan tenang Joko. Wajah sederhana Teguh. Hingga pasangan Murni dan Bima yang penuh harapan. Bayu menarik napas panjang. Dadanya terasa berat. Kalau hanya satu atau dua orang hilang, mungkin masih bisa dibilang kebetulan. Gumamnya pelan. Tapi 7 orang. Dengan pola yang sama, tidak mungkin ini kebetulan. Sore itu, ia mengumpulkan tim kecilnya. Ada Bribka Doni, polisi lapangan yang cekatan dan berani, serta Aibda Yudi, penyelidik senior yang pendiam namun teliti. Kita tidak punya banyak waktu, kata Bayu dengan suara mantap. Media sudah ramai, masyarakat panik. Tapi yang lebih penting, setiap hari bisa ada korban baru. Kita harus cari pola, kita harus temukan tempat. Yudi mengangguk pelan. Saya perhatikan laporan. Hampir semua jejak terakhir korban berhenti di sekitar Indramayu. Jalur yang sama, waktu malam, dan tidak ada rekaman kendaraan keluar dari daerah itu. Doni menimpali, kalau begitu, kemungkinan besar mereka lenyap di area itu. Bisa jadi ada tempat persembunyian. Bayu berdiri, menunjuk peta jalur pantura yang terbentang di papan. Beberapa titik merah sudah ditandai. Disinilah kita harus fokus. Dan ada satu nama yang terus muncul dalam laporan saksi. Rumah makan Rasa Jaya. Ruangan hening sejenak. Nama itu seakan membawa hawa dingin tersendiri. Saya tahu ini bukan perkara mudah, lanjut Bayu. Rumah makan itu sering dikunjungi sopir, pekerja, bahkan pejabat lokal. Tapi terlalu banyak kesaksian aneh yang mengarah ke sana. Kantong plastik besar yang diseret, bau busuk dari kebun, kendaraan korban yang tiba-tiba hilang, semua tidak bisa diabaikan. Doni menatap Bayu dengan ragu. Matt, kalau kita salah langkah, kita bisa dianggap memfitnah. Pemiliknya katanya punya koneksi kuat. Bisa bahaya kalau kita gegabah. Bayu menghela napas, lalu menatap rekan-rekannya dengan sorot penuh tekad. Saya tahu, tapi kita bukan polisi kalau kita takut pada bayangan. Kita bertugas mencari kebenaran, bukan tunduk pada ancaman. Di luar, hujan kembali turun deras. Suara gemericik air di atap kantor berpadu dengan bunyi petir jauh di ufuk. Bayu menatap papan penuh foto korban lagi. Wajah-wajah itu seakan menatap balik, menuntut keadilan. Malam itu, setelah tim bubar, Bayu duduk sendirian di mejanya. Ia membuka catatan laporan keluarga korban. Ada tangisan seorang ibu yang kehilangan anak. Ada doa seorang ayah yang tidak lelah mencari. Semua itu membuat dadanya semakin berat. Ia tahu, langkahnya tidak akan mudah. Mungkin akan banyak rintangan. Mungkin akan ada tekanan dari orang-orang berkuasa. Tapi ia juga tahu, semakin lama dibiarkan, semakin banyak nyawa bisa melayang. Dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan, Bayu menulis satu kalimat di bukunya. Kebenaran harus ditemukan, meski harus menembus kegelapan. Dan dari situlah, langkah pertamanya menuju rahasia kelam rumah makan Rasa Jaya dimulai. Bayu tahu, untuk melangkah lebih jauh, ia butuh lebih dari sekadar dugaan. Ia butuh suara-suara dari orang-orang yang pernah melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang aneh di sekitar rumah makan Rasa Jaya. Pagi itu, ia berangkat ke sebuah desa kecil di pinggiran Indramayu. Desa itu tidak jauh dari lokasi rumah makan. Jalanannya becek karena hujan semalam. Sawah-sawah di kiri kanan dipenuhi air, dan udara lembab menyelimuti. Di sebuah gubuk tua, di dekat kebun rambutan, Bayu menemui Pak Wiryo, seorang kakek penjaga kebun yang dikenal cerewet namun jujur. Rambutnya putih, wajahnya keriput, namun matanya masih tajam. Pak Wiryo, sapa Bayu sambil memperkenalkan diri. Saya dari kepolisian. Saya ingin tanya-tanya soal rumah makan Rasa Jaya. Katanya Bapak sering jaga kebun dekat situ. Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu menatap Bayu lama. Kamu orang pertama dari polisi yang berani tanya ke sini. Banyak yang tahu ada yang aneh, tapi nggak ada yang mau ngomong. Aneh bagaimana, Pak? Tanya Bayu hati-hati. Kakek itu menunduk, suaranya pelan. Saya sering lihat cahaya lampu dari belakang rumah makan tengah malam. Padahal jam segitu biasanya sudah sepi. Kadang saya dengar suara besi diseret, kadang suara orang mengerang sebentar lalu hening. Dan tiap hujan deras, baunya, bau busuk menyengat dari arah kebun rambutan itu, bukan bau pupuk,
Bukan juga bau bangkai binatang, itu bau yang bikin bulu kuduk berdiri. Bayu menulis cepat di buku catatannya. Bapak pernah cerita ke orang lain? Pernah. Tapi orang-orang bilang saya kebanyakan berkhayal. Mereka takut, Nak. Rumah makan itu sering dipakai orang penting buat kumpul. Siapa yang berani nuduh? Jawab Pak Wiryo getir. Setelah berbincang cukup lama, Bayu berpamitan. Ia tahu, kesaksian Pak Wiryo penting meski masih dianggap kabur. Siangnya, Bayu menemui seorang perempuan muda bernama Sulastri, mantan karyawan Rasa Jaya yang sudah setahun lebih berhenti. Mereka bertemu di rumah sederhana di pinggiran desa. Wajah Sulastri tampak pucat saat Bayu menyebut nama rumah makan itu. Saya sudah janji nggak akan balik ke sana lagi, ucapnya lirih. Bayu mencoba menenangkan. Saya di sini bukan untuk menghakimi. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya bapak dan ibu pemilik rumah makan itu sembunyikan. Sulastri menggigit bibirnya, lalu mulai bercerita. Awalnya semua biasa saja. Bu Ratna ramah, Pak Hendra tegas tapi sopan. Tapi lama-lama, saya lihat keanehan. Pernah ada rombongan makan malam, 4 anak muda. Besok paginya, piring-piring mereka ada di dapur, tapi saya tidak melihat kendaraan mereka keluar dari halaman. Hilang begitu saja. Bayu menatapnya lekat. Maksudmu, mereka tidak pernah keluar lagi? Sulastri mengangguk pelan. Matanya berkaca. Saya juga sering dengar suara aneh dari balik pintu kayu di dapur. Bukan suara orang bicara, tapi suara benda jatuh. Hentakan berat, kadang seperti gesekan besi. Waktu saya coba mendekat, Bu Ratna muncul. Wajahnya dingin sekali. Dia bilang, kalau kamu mau tetap kerja, jangan pernah tanya soal pintu itu. Sejak hari itu saya takut. Akhirnya saya berhenti. Alasan resmi sakit mata. Tapi sebenarnya, saya tidak sanggup lagi. Air matanya jatuh. Tangan gemetar. Bayu menepuk bahunya lembut. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Kesaksianmu akan sangat membantu. Sore harinya, Bayu menemui Bu Marni, seorang ibu rumah tangga yang tinggal 200 meter dari Rasa Jaya. Ia dikenal cerewet, sering memperhatikan sekitar. Sudah beberapa bulan ini, tiap malam hujan deras, saya cium bau aneh dari arah kebun belakang rumah makan itu. Katanya tanpa ragu, bau menyengat, bikin anak saya batuk-batuk. Awalnya saya kira karbol atau cairan pembersih, tapi lama-lama baunya terlalu kuat, seperti ada yang ditutup-tutupi. Bayu mengangguk. Kesaksian Bu Marni cocok dengan cerita Pak Wiryo. Menjelang malam, Bayu kembali ke kantor dengan hati berat. Ia membuka catatannya. Cahaya lampu tengah malam di kebun rambutan. Suara besi diseret. Orang mengerang. Lalu hening. Piring kotor muncul. Kendaraan hilang tanpa jejak. Pintu kayu di dapur yang misterius. Bau busuk dan kimia dari arah kebun. Semua mengarah ke satu titik, Rasa Jaya. Bayu menutup bukunya, menatap foto para korban yang masih terpajang di papan. Kini benang merah mulai terlihat. Dan ia tahu, cepat atau lambat ia harus masuk lebih dalam ke tempat itu. Malam itu, jalur Pantura masih basah setelah diguyur hujan. Lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air, menciptakan kilau panjang seperti cermin kusam. Dari kejauhan, papan neon kuning bertuliskan, Rasa Jaya berkelip-kelip, seolah memanggil setiap musafir yang lelah. Bayu menghela napas panjang. Malam ini ia tidak datang sebagai polisi. Jaket lusuh ia kenakan. Topi usang menutupi wajahnya, dan ia menumpang motor tua agar terlihat seperti sopir truk biasa. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuatnya kehilangan nyawa. Begitu masuk halaman rumah makan, aroma daging panggang bercampur rempah langsung menyambut. Dari luar, Rasa Jaya tampak wajar. Meja-meja kayu penuh pengunjung, asap sate mengepul, suara tawa sopir bergema, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Namun Bayu justru semakin waspada. Seorang perempuan paruh baya, Ratna Dewi, segera menyambut dengan senyum ramah. Monggo mas, silakan duduk. Mau pesan apa? Ada sup tonikum spesial malam ini. Suaranya lembut, penuh keibuan, tapi bagi Bayu ada nada yang terasa dibuat-buat. Ia memilih duduk di sudut, agar bisa mengamati ruangan tanpa mencolok. Satu sup tonikum, sama teh hangat, ucapnya dengan suara dibuat serak, meniru sopir yang kelelahan. Baik mas, tunggu sebentar ya, jawab Ratna sambil berbalik menuju dapur. Bayu mengedarkan pandangan. Dinding penuh poster minuman energi yang sudah usang, kipas angin berdecit pelan,
dan di sudut terlihat seorang karyawan muda membawa ember besar ke arah belakang. Wajahnya tegang, langkahnya tergesa. Tak lama, semangkuk sup panas diletakkan di hadapannya. Uap mengepul, aroma rempah menyengat hidung. Kuahnya keruh, agak kekuningan, dengan potongan daging di dalamnya. Bayu hanya menatap sejenak. Lalu, pura-pura menyeruput. Rasa gurih langsung menyebar. Tapi ada pahit samar yang menempel di lidah. Pahit yang aneh. Bukan seperti jamu biasa. Ia menahan ekspresi, lalu pura-pura mengangguk puas. Ratna kembali mendekat. Bagaimana mas? Enak kan? Sup ini bikin badan segar, perjalanan jadi ringan. Bayu tersenyum tipis. Iya bu, pas sekali buat sopir capek. Namun dalam hati, ia merasa gelisah. Rasa pahit itu tidak wajar. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan dalam ramuan sup tersebut. Sambil pura-pura menikmati makanannya, Bayu memperhatikan sekitar. Dari arah dapur, ia melihat sosok Hendra Saputra, pemilik rumah makan. Tubuhnya besar, matanya tajam, dan setiap gerakannya penuh kendali. Ia berdiri di dekat pintu dapur, sesekali menatap pengunjung dengan tatapan dingin. Ada sesuatu yang membuat Bayu semakin curiga. Di belakang kasir, agak tersembunyi, ada sebuah pintu kayu kecil dengan gembok sederhana. Lantainya terlihat berbeda, ada bekas goresan, seolah sering diseret barang berat keluar masuk. Bayu mencatat detail itu dalam pikirannya. Pintu kayu itu pasti menyimpan rahasia. Dari meja sebelah terdengar percakapan lirih dua sopir truk. Aku pernah makan di sini 2 minggu lalu. Ada rombongan anak muda. Katanya mau ke arah Cirebon. Besoknya kabar hilang. Ah, jangan ngawur. Nanti dikira menuduh. Sahut temannya, meski nadanya ragu. Bayu menunduk, pura-pura sibuk dengan sendoknya. Tapi telinganya tajam menangkap setiap kata. Gosip itu cocok dengan laporan orang hilang. Tak lama kemudian, Ratna kembali ke mejanya. Makanannya cocok mas? Tanyanya sambil tersenyum lebar. Bayu mengangguk pelan. Enak bu, tapi saya harus lanjut jalan. Masih jauh. Ia segera berhenti makan, menyisakan separuh mangkuk, pura-pura menerima telepon, lalu berdiri dan menuju kasir. Saat melewati pintu kayu itu, matanya melirik sekilas. Pintu terkunci, tapi jelas ada sesuatu di baliknya. Setelah membayar, ia keluar. Udara malam terasa lembab, menusuk tulang. Dari halaman, ia menoleh ke arah kebun rambutan di belakang. Pohon-pohon tua menjulang, batangnya gelap. Dari balik dedaunan, terdengar samar suara benda berat digeser. Bayu merinding. Namun ia tahu, malam ini bukan saatnya bertindak gegabah. Tanpa bukti kuat, semua bisa berbalik menuduhnya. Ia menyalakan motor tuanya dan pergi. Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh tanda tanya. Rasa pahit samar di sup, pintu kayu mencurigakan, ember besar yang dibawa ke belakang, dan tatapan dingin Hendra. Semua potongan itu mulai membentuk gambaran menakutkan. Sesampainya di kontrakan, Bayu duduk lama di depan catatan. Dengan tangan bergetar, ia menulis satu kalimat. Di balik pintu kayu itu, ada jawaban yang kita cari. Sejak kunjungan penyamarannya ke Rasa Jaya, Bayu tidak bisa tidur tenang. Rasa pahit samar dari sup itu masih melekat di lidahnya, dan bayangan pintu kayu dengan bekas goresan logam terus menari di kepalanya. Ia tahu, langkah berikutnya adalah menggali kesaksian dari orang-orang yang pernah bersentuhan langsung dengan rumah makan itu. Pagi harinya, Bayu menghubungi seorang kenalannya di perusahaan ekspedisi. Apakah ada kurir yang rutin mengantar barang ke Rasa Jaya? Tanyanya. Tak lama, ia mendapat nama Ridwan, pria berusia 29 tahun, kurir dari sebuah distributor bahan makanan. Pertemuan diatur di warung kopi sederhana dekat terminal Indramayu. Ridwan datang dengan wajah canggung, sesekali menoleh kanan kiri, seolah takut ada yang mengawasi. Setelah Bayu menunjukkan identitas kepolisian secara rahasia, barulah Ridwan mulai bicara. Pak, saya sering antar bahan ke sana. Biasanya daging beku, sayuran, bumbu dapur. Awalnya normal saja, tapi beberapa kali mereka minta saya bawa drum plastik besar. Ucap Ridwan, suaranya pelan. Drum plastik? Untuk apa katanya? Tanya Bayu. Katanya buat simpan air, jawab Ridwan cepat. Tapi anehnya, pengantaran selalu minta tengah malam. Mereka kasih uang tambahan, tapi selalu pesan, jangan dibuka.
Pernah sekali saya dengar bunyi cairan di dalam, tapi juga ada suara keras kayak benda logam. Waktu saya tanya, Pak Hendra cuma senyum dingin. Bilang urusan dapur. Ridwan menunduk. Wajahnya pucat. Yang bikin saya tambah curiga, tiap habis antar drum itu, besoknya kalau saya lewat lagi, saya cium bau kimia menyengat dari arah kebun. Bukan bau pupuk, tapi kayak karbol atau bahan pembersih. Nggak wajar, Pak. Bayu mencatat cepat. Drum plastik misterius, pengantaran tengah malam, bau kimia keesokan harinya. Namun ia tahu, kesaksian satu orang belum cukup. Ia butuh lebih banyak suara. Beberapa hari kemudian, Bayu mendapat informasi dari aparat desa tentang seorang mantan karyawan Rasa Jaya yang keluar tiba-tiba setahun lalu. Namanya Wulan, seorang gadis 24 tahun. Bayu pun mendatanginya ke rumah orang tuanya di sebuah kampung kecil dekat Indramayu. Awalnya Wulan ragu bercerita. Wajahnya pucat saat Bayu menyebut nama Rasa Jaya. Saya sudah janji sama diri saya, nggak akan buka-buka soal itu lagi. Katanya dengan suara gemetar. Bayu menatapnya lembut. Saya paham kamu takut, tapi ini soal nyawa orang banyak. Kalau kamu mau bicara, kesaksianmu bisa menyelamatkan orang lain agar tidak jadi korban. Air mata Wulan menetes, lalu ia mengangguk perlahan. Saya kerja di sana 6 bulan. Awalnya semua baik-baik saja. Bu Ratna ramah, Pak Hendra tegas. Tapi lama-lama, saya mulai merasa ada yang gak beres. Pernah ada rombongan pelanggan makan malam. Besok paginya, piring-piring kotor mereka ada di dapur. Tapi saya gak pernah lihat kendaraan mereka keluar dari halaman. Seperti hilang begitu saja. Bayu menahan napas. Itu cocok dengan laporan hilangnya 4 sahabat muda. Wulan melanjutkan, suaranya bergetar. Saya juga sering dengar suara dari balik pintu kayu di dapur. Bukan orang ngobrol, tapi suara logam jatuh, hentakan berat. Pernah juga kayak ada sesuatu yang diseret. Waktu saya mau mendekat, Bu Ratna tiba-tiba muncul. Wajahnya berubah dingin. Dia bilang, kalau kamu ingin tetap kerja di sini, jangan pernah tanya apa-apa soal pintu itu. Saya langsung mundur. Setelah itu, saya nggak tahan lagi. Akhirnya saya berhenti, alasan resminya sakit mata. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak, sampai sekarang saya masih sering mimpi buruk. Wajah orang-orang yang terakhir saya layani terus muncul. Bayu menepuk bahunya. Kamu sudah melakukan hal benar dengan keluar. Jangan salahkan dirimu. Yang penting sekarang, kamu berani bicara. Itu sangat berarti. Malamnya, di kontrakan kecilnya, Bayu menyusun kembali catatan. Ridwan, drum plastik misterius, pengantaran tengah malam, bau kimia menyengat, Wulan. Piring kotor tanpa pelanggan keluar. Suara logam dan benda berat di balik pintu kayu, larangan keras dari Ratna. Semua kesaksian ini menambah kuat kecurigaan. Pintu kayu di dapur bukan sekadar gudang. Di baliknya ada sesuatu. Bayu menutup buku catatannya, wajahnya tegang. Ia tahu, langkah berikutnya bukan sekadar mengintai. Ia harus menemukan cara untuk membuka pintu kayu itu. Dan di sanalah, ia yakin, rahasia kelam Rasa Jaya bersembunyi. Kantor Polres Indramayu siang itu terasa sibuk, telepon berdering, pegawai lalu lalang, dan tumpukan berkas memenuhi meja-meja. Di tengah keramaian itu, Bayu Prasetyo berjalan cepat menuju ruang kerja atasannya, Komisaris Besar Surya Adi Pratama. Tangannya menggenggam map tebal, berisi kesaksian Ridwan dan Wulan, ditambah catatan hasil pengamatannya sendiri saat menyamar di Rasa Jaya. Dadanya berdegup kencang. Tapi langkahnya mantap. Di dalam ruangan, Surya sedang menandatangani dokumen. Rambutnya sudah mulai memutih di pelipis. Wajahnya tegas namun lelah. Begitu melihat Bayu masuk, ia mengangkat kepala. Ada apa, Bayu? Wajahmu tegang sekali. Bayu menaruh map di atas meja. Pak, saya sudah mengumpulkan kesaksian baru. Semuanya mengarah ke rumah makan Rasa Jaya. Saya yakin, tempat itu bukan sekadar rumah makan biasa. Surya mengerutkan dahi. Ia membuka map, membaca cepat. Matanya menyipit saat menemukan catatan tentang drum plastik misterius, bau kimia menyengat, suara logam jatuh di balik pintu dapur, hingga kendaraan pelanggan yang hilang tanpa jejak. Hening sejenak. Hanya terdengar detak jam dinding. Akhirnya, Surya bersandar di kursinya, menghela napas panjang. Bayu, ini bukti-bukti serius. Tapi kamu sadar kan, kasus ini menyentuh wilayah berbahaya. Bayu menatap lurus. Saya sadar, Pak. Tapi semakin lama kita diam, semakin banyak nyawa bisa hilang.
Surya mengetuk meja dengan jarinya. Kamu tahu siapa saja yang sering makan di Rasa Jaya? Beberapa pejabat daerah. Ada pengusaha tekstil besar yang punya jaringan sampai Jakarta. Bahkan ada anggota DPRD. Mereka anggap Rasa Jaya tempat aman untuk kumpul. Kalau kita gegabah, bukan hanya karirmu yang hancur. Kasus ini bisa ditutup paksa sebelum benar-benar terbuka. Kata-kata itu membuat ruangan seakan menegang. Bayu menelan ludah, tapi suaranya tetap mantap. Pak, kita tidak bisa menutup mata. Semua saksi memberi arah yang sama. Kalau benar ada yang mereka sembunyikan, ini bukan sekadar soal kriminal kecil. Ini bisa jadi kasus besar yang mencoreng kita semua kalau dibiarkan. Surya menatap anak buahnya lama. Ada campuran kagum dan cemas di matanya. Kamu mengingatkan saya pada masa muda dulu. Penuh idealisme, berani menghadapi risiko. Tapi dunia nyata keras, Bayu. Banyak hal tidak sesederhana hitam dan putih. Hening lagi. Di luar, suara hujan deras menimpa jendela. Akhirnya Surya bicara dengan suara lebih rendah. Baiklah, saya tidak bisa langsung keluarkan surat penggeledahan. Belum ada bukti fisik kuat. Tapi saya beri lampu hijau untukmu melanjutkan penyelidikan diam-diam. Jangan gegabah. Jangan sampai bocor. Bayu mengangguk mantap. Terima kasih, Pak. Saya akan berhati-hati. Surya mencondongkan badan, menatap Bayu dengan serius. Ingat, Bayu, mereka yang kamu hadapi mungkin bukan cuma pemilik rumah makan. Ada orang-orang dengan uang, pengaruh, dan koneksi. Kamu seperti masuk ke sarang ular. Kalau tidak hati-hati, bisa jadi kita yang dililit. Bayu keluar dari ruangan itu dengan dada penuh campuran lega dan cemas. Lega karena mendapat izin, tapi sadar taruhannya sangat besar. Di koridor kantor, seorang rekan menepuk bahunya. Hati-hati, Bayu. Banyak yang bilang Rasa Jaya itu kebal. Bayu hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang kebal dari kebenaran. Malamnya, di kontrakan kecilnya, Bayu duduk sendirian. Kata-kata Surya masih terngiang di telinganya. Sarang ular, orang berkuasa, bisa ditutup paksa. Ia tahu benar, langkah berikutnya adalah kunci. Ia membuka kembali catatan kesaksian Wulan. Piring kotor yang muncul tanpa pelanggan keluar. Kendaraan hilang. Suara logam jatuh. Semua menunjuk pada pintu kayu di dapur. Target sudah jelas. Ruang rahasia di balik pintu itu. Namun sebelum sempat merancang rencana, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal muncul di layar. Kami tahu kau makan di Rasa Jaya. Nikmati kesempatan terakhirmu. Bayu menatap layar cukup lama. Ancaman itu sederhana, tapi menohok. Itu membuktikan satu hal. Gerak-geriknya memang diawasi. Tangannya mengepal, jantungnya berdetak kencang. Rasa takut memang ada, tapi lebih kuat lagi adalah rasa marah bercampur bersalah. Di benaknya, wajah para korban muncul silih berganti. Intan, Fajar, Dewi, Joko. Pasangan Murni dan Bima, teguh si sopir sederhana. Mereka seolah menatapnya, menuntut keadilan. Dengan tangan gemetar, Bayu menulis satu kalimat di buku catatannya. Bukti nyata atau mati sia-sia. Di luar, hujan tipis kembali turun, membasahi jalan Indramayu. Lampu jalan memantulkan cahaya pucat. Dan dari kejauhan, papan neon Rasa Jaya masih menyala terang, berkedip seolah menantang. Setelah mendapat lampu hijau diam-diam dari kompol Surya, Bayu tahu ia tidak bisa bekerja sendirian. Ia memanggil dua orang yang paling ia percaya, Bribka Doni dan Aibda Yudi. Mereka berkumpul di kontrakan kecil Bayu, duduk mengitari meja sederhana dengan peta jalur pantura yang terbentang. Malam ini kita mulai pengawasan. Tidak ada laporan resmi, tidak ada catatan di buku kantor, semua di luar jalur, ujar Bayu tegas. Doni, yang dikenal ceplas-ceplos, mengangguk mantap. Aku ikut Matt, kalau benar ada yang busuk di sana, kita nggak boleh diam. Yudi, yang lebih pendiam, menambahkan dengan suara berat, aku setuju, tapi kita harus ekstra hati-hati. Tempat itu bukan sembarangan. Kalau bocor, habis kita. Bayu menatap keduanya. Kita lakukan ini pelan-pelan. Kita catat siapa yang datang, siapa yang pergi, barang apa saja yang dibawa, sekecil apapun detail, bisa jadi kunci. Malam pertama, drom biru, Bayu sendiri mengambil giliran pertama. Ia duduk di mobil tua dengan kaca gelap, parkir agak jauh dari Rasa Jaya. Dari balik jendela, ia mengamati papan neon kuning yang terus berkedip, seolah tidak pernah lelah memanggil.
Sekitar pukul 1 dini hari, ketika sebagian besar warung lain sudah tutup, sebuah truk kecil tanpa logo berhenti di belakang Rasa Jaya. Dua pria turun, mengangkat drum plastik biru yang tampak berat. Bayu menahan napas. Di salah satu drum, ada stiker segitiga kuning dengan simbol bahan berbahaya. Bahkan dari jauh, ia melihat cairan bening menetes dari sisi drum, membuat tanah beruap tipis. Tangannya cepat menulis catatan. Drum biru, jam 01.15, tanpa logo, dua pria. Malam kedua, Ember ke kebun. Besoknya giliran Yudi. Ia duduk di warung kopi seberang jalan, pura-pura membaca koran sambil menyeruput kopi hitam. Sore menjelang malam, ia melihat seorang karyawan muda keluar dari dapur membawa ember hitam besar. Langkahnya tergesa, wajahnya pucat. Ia menuju kebun rambutan di belakang rumah makan. Beberapa menit kemudian ia kembali. Tangannya kosong, jalannya lebih cepat dari semula. Yudi menajamkan mata. Dari kejauhan, ia bisa melihat tanah di sekitar kebun tampak gundukan baru. Tanah masih basah, dan beberapa lalat hitam berkerumun di atasnya. Ia menulis cepat di catatannya. Ember dibuang ke kebun, tanah gembur, lalat berkerumun. Malam ketiga, kardus misterius. Giliran Doni yang berjaga. Ia memilih duduk di pos ronda pinggir jalan, rokok terselip di bibir, pura-pura hanya warga biasa yang begadang. Menjelang tengah malam, ia melihat Hendra Saputra sendiri keluar, menyeret kardus besar. Kardus itu dinaikkan ke bak pikap tua, tanpa nomor jelas. Saat kardus digeser, terdengar denting logam dari dalamnya. Bukan sayur, bukan daging. Gumam Doni sambil diam-diam memotret dengan ponselnya. Meski gelap, siluet Hendra dan bentuk kardus masih bisa dikenali. Malam keempat, karung hitam. Setelah hampir seminggu, Bayu dan timnya berkumpul lagi di kontrakan. Di atas meja kecil, catatan mereka ditumpuk. Drum biru dengan cairan kimia. Ember hitam dibawa ke kebun, tanah gundukan, lalat berkerumun. Kardus besar dengan bunyi logam. Bayu menatap semua catatan itu dengan perasaan campur aduk. Semua cocok dengan kesaksian Ridwan dan Wulan. Tapi ini masih belum cukup untuk penggeledahan resmi. Doni mendengus. Sampai kapan kita cuma ngintai, Matt? Kalau mereka sadar kita awasi, bisa gawat. Yudi menambahkan, kalau kita mau bukti yang lebih keras, kita harus dapat foto atau rekaman lebih jelas. Malam berikutnya, Bayu dan Yudi bekerja sama. Mereka pura-pura menjadi sopir truk yang parkir agak jauh dengan kamera kecil tersembunyi di dashboard. Hampir tengah malam, sebuah motor masuk membawa dua karung besar. Dari sorot lampu, terlihat noda gelap di sisi karung, seperti cairan kental yang merembes keluar. Kamera menangkap jelas momen itu, termasuk wajah Hendra yang muncul sebentar di pintu belakang. Lihat itu, bisik Yudi. Wajahnya tegang. Bayu hanya menatap layar dengan rahang mengeras. Noda di karung itu terlalu mirip darah. Ancaman di balik bayangan. Keesokan harinya, Doni kembali berjaga di warung kopi. Tiba-tiba seorang pria asing mendekatinya. Dengan nada ramah tapi tatapan tajam, ia menepuk pundak Doni. Banyak mata di sini, Mas. Jangan terlalu sering lihat ke arah yang sama. Tidak semua orang suka diperhatikan. Doni pura-pura tertawa, tapi begitu pria itu pergi, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia segera melapor ke Bayu. Malamnya, Bayu duduk sendirian di kontrakan, menatap layar laptop yang memutar ulang rekaman karung besar dengan noda gelap. Tangannya mengepal, dada terasa sesak. Kalau ini bukan bukti, entah apa lagi, gumamnya. Namun ia tahu, semua ini baru permulaan. Untuk menumbangkan tameng kekuasaan yang melindungi Rasa Jaya, ia butuh lebih dari sekadar foto kabur dan rekaman samar. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Dan satu-satunya jalan adalah masuk lebih dalam, ke kebun rambutan, atau ke balik pintu kayu itu. Karawang malam itu diselimuti kabut tipis. Udara lembab membuat setiap langkah terasa berat. Hampir pukul 12 malam ketika Bayu meninggalkan kontrakannya. Ia mengenakan jaket lusuh, topi hitam, dan membawa senter kecil serta pisau lipat. Motor tuanya diparkir jauh di sebuah gang gelap, lalu ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kebun rambutan di belakang Rasa Jaya tampak seperti bayangan pekat. Pohon-pohon tua menjulang, batangnya tebal, akar menjalar ke tanah lembek. Suara jangkrik sesekali pecah di antara hening, bercampur dengan desiran angin yang membuat daun bergesekan.
Bayu merunduk, menembus semak. Setiap ranting yang patah terdengar jelas di telinganya, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Semakin dekat, hidungnya menangkap bau kimia samar, bercampur udara lembab. Ia berjongkok, menyorot tanah dengan senter kecil. Pandangannya tertumbuk pada gundukan tanah gelap. Permukaannya lembek, seolah baru saja digali. Bayu berlutut, mengenakan sarung tangan, lalu menyentuh tanah itu. Panas, seperti baru saja ditimbun sesuatu. Ia menajamkan mata ketika melihat serpihan plastik terbakar menempel di sisi gundukan. Bau menyengat menusuk hidungnya. Dengan hati-hati, ia mengorek tanah menggunakan ujung pisau lipat. Beberapa tarikan kemudian, pisaunya menyentuh benda keras. Ia menarik keluar sebuah kunci motor berkarat dengan gantungan boneka plastik kecil yang sudah lusuh. Bayu menatapnya lama. Ingatannya langsung terhubung dengan laporan seorang ibu korban anaknya, Joko Santoso, yang hilang bersama teman-temannya, selalu membawa kunci motor dengan gantungan boneka kesayangan. Tangannya bergetar, tapi segera memasukkan kunci itu ke kantong bukti plastik. Ia menggali lagi di sisi lain gundukan. Kali ini ia menemukan potongan kain, penuh noda gelap yang sudah kaku. Bayu merekam semua detail dengan kamera saku. Namun saat ia hendak menutup kembali tanah, suara langkah berat terdengar dari arah rumah makan. Bayu segera mematikan senter, berjongkok di balik batang rambutan besar. Nafasnya ia tahan. Dua sosok muncul. Yang pertama, bertubuh besar, bahunya lebar. Suara seraknya mudah dikenali. Hendra Saputra. Cepat gali lagi, katanya pada pria di sampingnya, yang membawa cangkul. Bos tidak mau ada bekas. Malam tadi terlalu dangkal. Bayu merinding. Ia menyaksikan mereka menggali tak jauh darinya, hanya sekitar 10 meter. Dari lubang yang mereka buat, terlihat karung hitam diturunkan. Karung itu diikat tambang kasar. Dari salah satu sisinya menetes cairan gelap, langsung meresap ke tanah. Bau tajam menusuk hidung Bayu, membuat perutnya mual. Hendra dan rekannya menimbun kembali lubang, menepuk-nepuk tanah hingga rata, lalu menaburkan daun kering di atasnya. Setelah yakin tak ada yang mencurigakan, mereka bergegas kembali ke arah rumah makan. Langkah berat mereka perlahan hilang di telan gelap. Bayu menunggu beberapa menit, jantungnya berdetak sampai terasa di tenggorokan. Setelah yakin aman, ia merangkak mendekati lubang baru itu. Tanah masih longgar. Ia mengorek sedikit, lalu menyorot dengan senter kecil. Kamera di tangannya merekam jelas. Karung hitam dengan tambang kasar, noda cairan gelap yang merembes keluar, dan tanah yang masih basah. Ia tidak berani membuka lebih dalam. Gambar ini sudah cukup kuat sebagai bukti. Dengan cepat, ia menutup kembali tanah, memastikan tak meninggalkan jejak aneh. Bayu mundur perlahan, lalu berlari kecil menuju jalan setapak tempat motornya ditinggalkan. Nafasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Tapi genggamannya pada kantong bukti berisi kunci motor begitu erat, seolah tak akan dilepas. Di jalan gelap itu, Bayu berhenti sebentar. Ia mengangkat kunci motor itu, menatap gantungan boneka kecil yang tergantung lusuh. Bukan lagi wajah korban yang muncul di benaknya, melainkan boneka ini sendiri saksi bisu yang lebih kuat dari kata-kata. "Aku janji, semua ini akan terungkap," bisiknya lirih. Sesampainya di kontrakan, Bayu langsung memindahkan rekaman ke laptop. Gambar gundukan tanah hangat, serpihan plastik terbakar, kain robek, karung hitam bernoda, dan kunci motor dengan boneka kecil terpampang di layar. Meski buram, semuanya cukup jelas untuk menjadi bukti awal. Bayu menatap layar itu lama, wajahnya keras. Ia tahu ini baru permulaan. Bukti ini bisa jadi kunci untuk membuka pintu besar, tapi juga bisa menjadikannya target berikutnya. Ia menutup laptop, lalu menulis satu kalimat di buku catatannya. "Besok, hadapi Surya dengan bukti." Di luar, hujan deras mulai turun, menutupi Karawang dengan tirai air. Sementara di kejauhan, papan neon Rasa Jaya masih menyala terang, berkedip di tengah kabut, seolah menantang siapapun yang berani membongkar rahasianya. Pagi itu, Karawang masih basah oleh hujan semalam. Jalanan licin, udara lembab menempel di kulit. Bayu melangkah cepat menuju kantor Polres, matanya merah karena kurang tidur. Di dalam tas selempangnya ada kunci motor dengan gantungan boneka lusuh, potongan kain bernoda, serta rekaman video dari kebun rambutan. Di ruang kerja Kompol Surya, suasana terasa tegang. Surya duduk tegak di kursinya, wajahnya lelah namun tatapannya tajam. Begitu Bayu masuk, ia langsung bertanya, "Kamu bawa apa, Bayu?" Bayu membuka tasnya.
Ia mengeluarkan kantong plastik berisi kunci motor dengan gantungan boneka kecil. Ini milik salah satu korban, persis dengan laporan keluarganya. Saya juga temukan kain bernoda dan rekaman. Ia menyalakan laptop, memutar video karung hitam yang ditimbun di kebun rambutan. Cairan gelap menetes, tanah masih basah. Surya menatap layar lama, lalu menarik napas berat. Tangannya menyentuh kunci motor itu, wajahnya mengeras. Ya Tuhan, ini bukti yang tidak bisa dianggap enteng. Bayu menatapnya penuh keyakinan. Kita harus bergerak sekarang, Pak. Setiap menit mereka bisa bersih-bersih. Jangan tunggu sampai terlambat. Surya berdiri. Langkahnya tergesa. Baik, dengan ini kita punya dasar kuat. Malam ini juga, kita lakukan penggerebekan. Malam penggerebekan. Malam itu, ratusan aparat mengepung Rasa Jaya. Lampu sorot polisi menyinari papan neon kuning yang selama ini berkedip seperti undangan, kini tampak pucat di tengah teriakan komando. Polisi, buka pintu. Pintu digedor. Suara teriakan menggema. Beberapa orang di dalam mencoba kabur, termasuk Hendra dan Ratna, tapi mereka cepat dilumpuhkan. Tangan mereka diborgol, wajah dingin Hendra tetap menatap tajam meski tubuhnya dipaksa merunduk. Ratna menangis, namun tangisannya terdengar kosong. Polisi menyisir setiap sudut rumah makan. Saat papan kayu di dapur dicongkel, bau busuk langsung menyeruak. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Freezer besar berisi kantong-kantong plastik dengan potongan tubuh manusia, sebagian masih segar, sebagian membeku. Setiap kantong ada label kecil dengan tanggal dan kode angka. 7 toples kaca besar berisi cairan pekat. Di dalamnya terendam organ-organ tubuh utuh. Hati, ginjal, bahkan sesuatu yang jelas berbentuk kepala kecil. Label di toples itu bertuliskan kata energi. Dengan tinta merah, catatan tulisan tangan berisi daftar kode dan nama, seolah mencatat siapa saja korban yang sudah dikorbankan. Bau menyengat bercampur kimia membuat banyak petugas muntah. Beberapa menutup hidung dengan kain, ada yang terisak melihat isi toples. Bayu berdiri di tengah ruangan itu. Wajahnya pucat tapi matanya keras. Ia tahu, inilah jawaban dari semua kecurigaan. Kasus yang mengguncang negeri. Berita penggerebekan Rasa Jaya menyebar cepat ke seluruh negeri. Media nasional menurunkan laporan besar. Televisi menayangkan gambar polisi mengangkut freezer, toples kaca, dan karung hitam dari kebun rambutan. Judul-judul koran pagi menjerit. Horor di balik rumah makan. 7 mayat terkubur. Puluhan organ disimpan. Nama-nama besar ikut terseret. Beberapa pejabat lokal dan pengusaha kaya yang sering makan di sana dipanggil untuk diperiksa. Hubungan gelap antara bisnis, kekuasaan, dan kejahatan mulai terkuak. Rakyat terbelah antara ngeri dan marah. Jalur Pantura yang dulu dianggap urat nadi ekonomi kini juga dijuluki jalur bayangan. Bayu dan janji keadilan. Namun bagi Bayu, kemenangan itu datang dengan luka. Malam setelah penggerebekan, ponselnya kembali bergetar. Sebuah suara dingin terdengar di seberang, "Kamu memang menang kali ini. Tapi ingat, kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Kami selalu ada, menunggu lengahmu." Telepon terputus, meninggalkan dengung sunyi yang menakutkan. Bayu duduk lama di ruang kerjanya, menatap catatan penyelidikan. Ia tahu, kasus ini mungkin hanya puncak gunung es. Beberapa hari kemudian Bayu pulang ke kampung menjenguk ibunya, Siti Halimah. Perempuan renta itu menyambut dengan mata berkaca-kaca, memeluk putranya erat. "Kau membuat ibu khawatir setengah mati, Nak. Tapi ibu bangga. Kau sudah lakukan yang benar." Bayu tersenyum lelah. "Semua ini karena doa ibu. Kalau tidak, mungkin aku sudah tidak pulang." Malam itu, Bayu duduk di beranda rumah, menatap langit Karawang yang mulai cerah setelah badai. Angin membawa bau tanah basah, jauh lebih menenangkan dibanding bau busuk dari ruang bawah tanah Rasa Jaya. Dalam hati ia berbisik, "Untuk semua korban yang tak pernah kembali, kalian tidak sia-sia. Kebenaran akhirnya terungkap. Semoga roh kalian tenang." Ia juga meninggalkan pesan bagi siapa saja yang masih hidup. Jangan pernah menutup mata pada kejanggalan. Jangan biarkan rasa takut menelan kebenaran. Karena kegelapan selalu menunggu, dan hanya keberanian yang bisa menyalakan cahaya.